Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Kamis 22 September 2022, dari Yeremia pasal 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi nina Jehovah ma mandokau, unang dok nabajar dopeau, ay manang tu dia peho husuru, ikot tu si holao, jala manang aha, hutonaho tuho, ikonido hatahonotmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang pengutusan Yeremia menjadi nabi dinyatakan melalui dialog antara Tuhan yang mengutus dengan Yeremia yang diutus. Dari dialog tersebut kita akan melihat penekanan penting yang disampaikan oleh Tuhan dan juga respon Yeremia. Tuhan memulai penjelasan tentang pemanggilannya menjadi nabi, di mana Tuhan telah mengenal, menguduskan, dan menetapkan Yeremia menjadi nabi sebelum dia dibentuk dalam kandungan. Bahwa Tuhan sudah mempersiapkannya jauh sebelum dia lahir, maka pengutusan itu bukanlah hal yang tiba-tiba. Namun demikian, Yeremia merasa bahwa pemanggilannya menjadi nabi Tuhan belum layak baginya, karena dia belum pandai berbicara, karena masih muda. Dan dari respon Yeremia ini, Tuhan lebih jauh menjelaskan kembali tentang pemanggilan Tuhan, bahwa pemanggilan itu bukanlah soal kesanggupan atau kecakapan, namun soal penyerahan diri untuk mau dipakai oleh Tuhan. Sebab ketika Yeremia menerima panggilan itu, maka Tuhanlah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa dia akan pergi dan apa yang akan disampaikan. Tuhan yang akan menaruh perkataannya ke dalam mulutnya. Yeremia juga tidak perlu takut terhadap tantangan yang dihadapinya, sebab Tuhan yang menyertainya. Saudaraku, kisah pemanggilan Yeremia ini memiliki kesamaan juga dengan pemanggilan tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, bahwa semua yang dipanggil oleh Tuhan merasa tidak sanggup jika mengandalkan kemampuannya, tetapi dalam kelemahan mereka ada Tuhan yang menguatkan, seperti yang dikatakan oleh Paulus, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Kita juga mengimani panggilan Yeremia ini sebagai panggilan kita orang yang beriman, bahwa kita menyambut panggilan Tuhan sehingga kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa dalam kelemahan dan kekurangan kita ada kuasa Tuhan yang selalu menopang kita. Maka adalah baik dan bijak
jika kita mengenal siapa diri kita. Sebelum kita dibentuk di dalam rahim, Tuhan sudah mengenal siapa kita. Tuhan dengan persis sudah tahu bagaimana dan apa kelemahan kita. Kita adalah anak-anak Allah yang ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudaraku, yang menarik bahwa ketika Yeremia mengatakan aku ini masih muda, maka di sini Yeremia mengungkapkan bahwa dia mengenal dirinya, mengenal akan kelemahannya dan ketidakmampuannya mengemban panggilan Tuhan itu. Bisa saja kita seperti Yeremia ini yang mengeluhkan ketidakmampuan, mengeluhkan kelemahan kita dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup kita. Tetapi melalui nats kita, seperti firman Tuhan yang berkata dan berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Mengapa? Karena yang memanggil kita adalah Tuhan, dan yang mengutus kita juga adalah Tuhan. Jadi selama kita setia kepada pengutusan Tuhan, maka kepada siapapun kita diutus dan apapun yang diperintahkan, kita jalankan. Sehingga keluhan tentang kelemahan kita itu tidak akan ada artinya. Sebab dalam kelemahan dan kekurangan kita, selalu ada firman Tuhan yang memberikan kepada kita petunjuk dan jalan yang harus kita lalui. Maka kelemahan dan kekurangan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketaatan kita kepada perintah dan petunjuk Tuhan. Dengan melakukan perintah Tuhan, itu bukan menjadi beban kita, namun itu merupakan sukacita kita, karena kita akan dianggap berbahagia dan menjadi kekuatan kita, sesuai dengan firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 28. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menaatinya. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya, tentu tidak hanya sebatas agar kita beroleh keselamatan, tetapi Tuhan mau pakai hidup kita ini untuk menjadi pewarta kerajaan sorga. Tuhan mau pakai setiap orang yang percaya untuk memberitakan kabar Injil kepada semua orang, kemanapun dan dimanapun kita berada. Maka disitulah ada kekuatan Tuhan agar kita dimampukan untuk dapat memberikan dan menyebarkan kabar baik bagi Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.